Merdeka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dari keluarga besar GPD El Shaddai Magelang, kita mengucap syukur kepada Allah kita atas kemurahannya. Kita pada hari ini merayakan HUT ke-77 kemerdekaan negara kita Indonesia. Oleh karena itu, kita pun akan menjadi orang-orang yang selalu merdeka di dalam kebenaran, karena kita juga diberikan kemerdekaan sejati oleh Tuhan Yesus, sehingga kita bebas menikmati sukacita yang Tuhan berikan di sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Oleh karena itu, supaya kita tetap sukacita menikmati kemerdekaan yang Tuhan berikan, mari kita menikmati firman Tuhan. Kita bersama-sama membuka di dalam Mazmur pasal 74. Mazmur pasal 74. Kita melihat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-23. Saya membacakan ayat 12 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun engkau ya Allah adalah rajaku dari zaman purbakala, yang melakukan penyelamatan di atas bumi. Engkaulah yang membelah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala Lewiatan, yang memberikannya menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Engkaulah yang membelah mata air dan sungai. Engkaulah yang mengeringkan sungai-sungai yang selalu mengalir. Punyamulah siang, punyamulah juga malam. Engkaulah yang menaruh benda penerang dan matahari. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan. Engkaulah yang membuatnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah ratapan. Kita tidak membahas tentang kitab ratapan, tetapi kita melihat di dalam Mazmur 74 ini merupakan ratapan atau nyanyian dari seorang pemazmur, yaitu Bani Asaf. Ratapan adalah sebuah ekspresi besar dari rasa duka yang dialami seseorang. Karena seringkali dalam ratapan ini dibentuk dalam bentuk syair, pujian, maupun dalam bentuk nyanyian. Kita temukan dalam firman Tuhan berbagai bentuk ini dilakukan oleh pemazmur. Dan setiap orang, Bapak Ibu Saudara, meratap atau memiliki ratapan sesuai keadaan atau pengalaman atau situasi peristiwa yang dialami, baik setiap kita maupun kelompok tertentu. Ratapan Bani Asaf atas bait suci yang telah hancur, yang dihancurkan oleh musuh, yaitu Babilonia atau bangsa Babel yang menghancurkan seluruh bangsa Israel, maupun bait suci yang telah dibangun dengan megahnya dihancurkan. Bahkan kalau kita melihat pada pasal 79, khususnya ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, pasal 79, di sana ada dijelaskan tentang bagaimana mereka memperlakukan hamba-hamba Tuhan. Mereka membunuh, bahkan mayat-mayat itu tidak dikuburkan. Saya bacakan ayatnya yang ketiga pada pasal 79. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Begitu mengerikan peristiwa yang dialami oleh bangsa Israel ketika Tuhan mengizinkan bangsa Babel menghancurkan, mengalahkan bangsa Israel, dan mereka ditawan ke daerah tawanan pada waktu itu. Oleh karena itu, pemazmur atau Bani Asaf ini meratap tentang keadaan bangsa Israel, tentang penderitaan yang mereka alami. Ratapan merupakan hal yang wajar bagi setiap orang, di mana seseorang dapat mengeluarkan rasa sedihnya, rasa dukanya, atau kesedihannya atas peristiwa yang dialaminya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang kita juga patut perhatikan ketika kita mengalami ratapan atau mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita berduka cita atau mungkin mengalami kesedihan mendalam.
Ketika kita meratap atau ketika kita mengalami duka cita dalam kehidupan kita seperti Bani Asaf, berduka cita atas kehancuran bait Allah, atas kematian para nabi-nabi Allah, bahkan nabi-nabi Allah pun tidak ada yang menguburkan mereka, dikatakan darah mereka seperti air mengalir, begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara ya. Nah, hal yang kita perhatikan ketika kita mengalami ratapan dalam hidup kita, ratapan hendaknya tidak berkepanjangan. Duka cita yang kita alami seharusnya tidak berkepanjangan atau berlarut-larut. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 di sana disinggung. Ini firman Tuhan tentang kematian Bapak Ibu Saudara ya. Dikatakan bahwa kita ketika berduka cita seharusnya atau hendaknya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Seperti orang yang tidak memiliki pengharapan, firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13. Oleh karena itu, ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita mengalami ratapan besar atas peristiwa yang kita alami, mari hendaknya tidak berkepanjangan atau tidak berlarut-larut. Ratap itu atau meratap itu adalah hal yang wajar, tapi tidak dilakukan dengan berlarut-larut. Mengapa? Karena ada dampak negatif yang akan timbul, yang merugikan kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dampak negatif dari ratapan yang berkepanjangan atau yang berlarut-larut. Yang pertama, dapat melumpuhkan semangat kita sehingga kita tidak dapat bangkit untuk melakukan hal-hal yang baru, hal-hal yang lebih besar daripada sebelumnya. Dan yang kedua, banyak waktu yang terbuang dengan percuma ketika kita mau berlarut-larut dalam ratapan yang kita alami. Dan selanjutnya, mengapa kita tidak diperkenankan untuk berlarut-larut dalam ratapan yang kita alami? Dapat mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa. Oleh karena itu ini sangat berdampak buruk Bapak Ibu Saudara, baik kesehatan tubuh kita, jiwa kita, pikiran kita, cara pandang kita tentang hidup kita, tentang Tuhan pun ya. Jadi hal ini tidak baik ketika kita mengalami peristiwa duka cita yang berkepanjangan atau berlarut-larut. Tetapi hari ini kita dapat belajar dari Bani Asaf dalam hal meratap atau ratapan. Bani Asaf memiliki ratapan yang begitu dalam, dan bukan hanya pada pasal 74 ini, dalam pasal 79 dan dalam pasal-pasal yang lain ada banyak ratapan-ratapan baik Bani Asaf maupun pemazmur Daud. Ada banyak ratapan-ratapan mereka yang mereka sampaikan, keluhkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kita dapat pelajari dari pemazmur Asaf ya. Dari ayat 1 sampai ayat 11, di sini kalau kita baca, Bapak Ibu dapat membacanya. Bani Asaf menyampaikan ratapannya kepada Allah untuk diri mereka, ya, untuk bangsa Israel, untuk Bani Asaf, apa yang mereka alami. Tetapi tidak demikian ketika kita melihat, dan tadi kita sudah baca ayat 12 sampai ayat 17. Di dalam ratapan tentang diri mereka, keadaan mereka, kesedihan, keluhan mereka, penderitaan mereka kepada Tuhan, Bani Asaf di tengah-tengah keluhan atau di tengah-tengah ratapannya kepada Tuhan, dia mengakui Allah. Yang pertama, pada ayatnya yang ke-12, pemazmur atau Bani Asaf, dia menyampaikan kebesaran Tuhan, mengakui bahwa Tuhanlah yang maha kuasa. Dan juga kita dapat melihatnya selanjutnya, Bani Asaf mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan pada ayat 13. Tidak sampai atau tidak cukup sampai situ aja Bapak Ibu Saudara. Dia juga mengakui bahwa Allah lah sebagai penyelamat dari musuh mereka dalam ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Dan dia mengalami atau dia juga mengakui bahwa hanya Allah yang maha kuasa, pencipta dan pembentuk semua yang ada. Dia berkata pada ayat yang ke-17, Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, Engkaulah yang membuatnya. Dia mengakui keagungan dan kebesaran Allah. Lalu di tengah-tengahnya, setelah dia mengagungkan Tuhan, mengakui kedahsyatan kebesaran Tuhan, di dalam ayat 18 sampai 23 kembali Bani Asaf menyampaikan
ratapannya, pribadinya, hal pribadi dan juga tentang bangsa Israel kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menyampaikan ratapan kita kepada Tuhan, di dalam ratapan tetaplah mengakui Allah, mengakui kebesarannya, mengakui kuasanya, mengakui bahwa dialah Allah yang mampu dan berkuasa untuk menyelamatkan kita. Tidak berfokus hanya menyampaikan keluhan-keluhan pribadi kita atau kebutuhan kita secara khusus kepada Tuhan. Dalam ratapan tidak semua selalu keluhan-keluhan dan permohonan yang mengarah hanya kepada diri kita saja. Tetapi di dalamnya ada pujian kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Bani Asaf. Mengapa hal ini penting kita pelajari dari Bani Asaf? Dampaknya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita tidak hanya meratap tentang diri kita saja dan kita menantikan pertolongan Tuhan atas ratapan kita itu, di dalamnya kita tetap memasukkan, mengagungkan Tuhan. Dampaknya kita akan tetap berjalan melewati masalah atau kesedihan yang kita alami. Dan juga kita akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, sehingga kita dapat tetap melangkah di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Karena hanya Tuhanlah yang dapat menguatkan kita sehingga kita tetap dapat melangkah walaupun berat beban yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mencontoh dari Bani Asaf ini. Mungkin ada banyak perkara yang tidak dapat kita mengerti di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyampaikan ratapan kita kepada Tuhan, ingat juga sertakan pengakuan kita bahwa Allah lah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Dapat mengakui kuasanya, hikmatnya, kasih setianya, banyak hal yang dapat kita ucapkan kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan tentang kebesarannya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Ibu buat kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita menutup renungan kita ini di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau baik, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau mengizinkan kami untuk mengalami hal-hal yang besar, baik itu duka cita, sukacita, selama kami hidup di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan, kami belajar pada hari ini untuk tidak hanya menyampaikan ratapan kami kepadamu, tetapi ketika kami mengalami peristiwa yang membuat kami berduka cita, kami pun tetap mengakui Engkau Allah kami yang maha besar atas kehidupan kami, sehingga kami dimampukan, diberikan kekuatan untuk melewati setiap peristiwa yang kami alami. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus atas kemurahan Tuhan bagi pemulihan dari sakit kanker yang dialami seorang ibu, dan kami tetap berdoa Tuhan, memohonkan pemulihan keluarga, memohonkan pemulihan kesehatan, memohonkan pemulihan usaha dan pekerjaan, dan juga buat bangsa negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya hanya Tuhan yang maha kuasa yang mampu menolong dan memberkati, memulihkan kehidupan kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Allah Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada keluarga GPD El Shaddai Magelang roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Terpujilah Engkau di dalam hidup kami, kekalah kuasa-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.